Halo, selamat bertemu lagi dengan Ibu di dalam pelajaran sejarah Indonesia. Ya, materi kita pada pagi hari ini yaitu masih materi minggu lalu. Namun di sini Ibu membuat kesimpulan dari video yang sudah Ibu tayangkan kepada anak-anak kami. Dan di sini anak-anak kami hanya tinggal mendengarkan dan mengamati video yang Ibu tayangkan. Apabila di catatan anak-anak kami yang sudah Ibu berikan beberapa minggu yang lalu, kalau ada yang kelupaan ataupun ketinggalan, anak-anak kami bisa menambahi catatannya. Oke. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ataupun kesimpulan. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan ataupun konflik yang terjadi. Seperti negara kita pada tahun 1948 sampai dengan 1965 terjadi beberapa ancaman konflik disintegrasi. Dan integrasi adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu. Jadi disintegrasi kebalikan dari integrasi. Oke, udah paham kan anak-anak? Ya, jenis-jenis pemberontakan. Jenis-jenis pemberontakan dibedakan menjadi 3, pergolakan akibat ideologi, pergolakan kepentingan, dan pergolakan sistem pemerintahan. Di mana pergolakan akibat ideologi dibedakan menjadi pemberontakan PKI dan pemberontakan DITII. Pemberontakan PKI merupakan pemberontakan yang diusung oleh PKI ataupun komunisme. Sedangkan pemberontakan DITII adalah pemberontakan yang diusung oleh ideologi agama. Dan pergolakan kepentingan dibedakan menjadi pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, peristiwa Andi Ajis, dan pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan. Dan yang terakhir yaitu pergolakan sistem pemerintahan, yaitu personal negara federal dan BFO. Jadi udah paham ya anak-anak ya? Apa itu penyebab atau latar belakang terjadinya pemberontakan tersebut? Yang pertama yaitu pemberontakan ideologi. Pemberontakan ideologi yaitu pemberontakan PKI. PKI, Partai Komunis Indonesia, merupakan partai pertama yang didirikan sesudah proklamasi, di mana partai tersebut didirikan sekitar September 1948 dan dipimpin ataupun dipegang oleh musuh. Apa alasan terjadinya pemberontakan PKI tersebut? Karena ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Di dalam peristiwa pemberontakan PKI tersebut, pada saat itu negara kita terjadi beberapa konflik ataupun masalah di mana kaum buruh dan para petani melakukan demonstrasi dan seperti tayangan yang sudah Ibu tayangkan minggu lalu yaitu film singkatnya, di mana di dalam peristiwa pemberontakan PKI gugurlah pahlawan revolusi, di mana pahlawan tersebut merupakan pahlawan anti penjajahan PKI. Dan peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 1 Oktober dini hari, mana setelah terjadinya pembunuhan, para pahlawan tersebut dimasukkan ke dalam lubang buaya. Apa akhir dari pemberontakan PKI tersebut, di mana musuh
akhirnya tewas ataupun ditembak mati. Disitulah akhir dari pemberontakan PKI. Yang berikutnya yaitu pemberontakan DITI, di mana pemberontakan tersebut dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Seperti yang Ibu bilang, tujuan dari pemberontakan DITI tersebut yaitu ingin mendirikan negara Islam. Dan pemberontakan DITI tersebut terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan, serta Sulawesi Selatan. Konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Ada 3 ya nak ya, di mana yaitu pemberontakan APRA, peristiwa Andi Aziz, dan pemberontakan RMS. Pemberontakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westering sekitar tahun 1949, di mana anggotanya terutama dari pihak Belanda. Apa tujuan pemberontakan APRA? Ingin mempertahankan negara Pasundan. Negara Pasundan adalah negara bagian RIS, di mana RIS adalah Republik Indonesia Serikat. Negara tersebut dibentuk sebagai negara federal dan dibentuk pada masa perjanjian KMB. Akhir dari pemberontakan APRA, Westerling akhirnya melarikan diri ke Belanda. Oke. Yang berikutnya itu peristiwa Andi Aziz, di mana pemimpin peristiwa Andi Aziz adalah Andi Aziz. Penyebabnya karena rasa tidak puas terhadap kembalinya negara Indonesia Timur ke NKRI. Yang ketiga, pemberontakan RMS, pemimpinnya Dr. R.S. Somokil. Apa tujuannya? Ingin memisahkan diri dari RIS. Tadi udah Ibu bilang ya nak ya, apa itu RIS ya? Pergolakan sistem pemerintahan, PRRI dan Permesta. Penyebab PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat. Bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat. Ataupun ketidakadilan dari tokoh militer sipil terhadap pemerintahan pusat. Negara federal dan BFO, di mana Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat ataupun RIS. BFO merupakan badan musyawarah negara federal. Inilah pergolakan yang terjadi dalam sistem pemerintahan. Oke. Untuk menghargai pahlawan revolusi kita di dalam peristiwa G30 SPKI, maka dibuatlah monumen pahlawan revolusi ataupun Tugu Kesaktian Pancasila. Anak-anak kami tahu setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Inilah nama-nama Panglima Angkatan Darat yang terbunuh di dalam peristiwa Lubang Buaya tersebut. Bisa dibaca ya nak ya. Brigjen TNI Ahmad Yani, TNI R. Suprapto, Majen TNI MT Haryono, Majen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI DI Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo, Perwira TNI Letu Fiera, dan AHA Nasution. Ya, minggu lalu juga sudah Ibu tayangkan ya nak ya gambar ini, tapi nggak apa-apa untuk lebih mengingat dan mengenal kembali. Contoh kesadaran integrasi seperti di sini Ibu ambil yaitu tokoh Ismail Marzuki, di mana setelah tayangan ini anak-anak kami akan melihat hasil karya dari Ismail Marzuki. Dan anak-anak kami juga tahu Ismail Marzuki merupakan pencipta lagu Halo Halo Bandung, Rayuan Pulau Kelapa, Selendang Sutra, dan Sepasang Mata Bola. Nah ya, Ismail Marzuki. Kalau lagu-lagu Bandung sudah hafal semua kan?
Oke, seperti yang Ibu tayangkan tadi anaknya, ini adalah tokoh Ismail Marzuki dan tokoh yang berperan penting terhadap kemerdekaan Indonesia yang berikutnya yaitu gambar yang Ibu tayangkan. Ini merupakan pahlawan nasional yang berperan penting terhadap kemerdekaan Indonesia. Anak-anak kami bisa melihat bukunya di halaman 35. Franz Kaisiepo, Silas Papare, Martin Indey. Inilah gambar yang ada di layar yang sudah Ibu tayangkan. Oke, bisa diperhatikan bukunya. Di mana Franz Kaisiepo, seperti yang Ibu bilang minggu lalu, adalah tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua. Dan sekarang gambar dari Franz Kaisiepo ada di nominal uang Rp10.000. Raja yang berkorban untuk bangsa yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Di mana Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan raja ataupun sultan yang bisa mengusir pemerintahan Belanda pada saat itu. Dan yang berikutnya yaitu Sultan Syarif Qasim II adalah sultan yang memberikan hartanya sebanyak 13 juta gulden untuk pemerintahan kita. Dan yang berikutnya adalah peran tokoh wanita yaitu Opu Daeng Risaju. Inilah materi kita ataupun kesimpulan dari materi yang sudah anak-anak kami lihat hari ini dan materi yang sudah juga Ibu tayangkan beberapa minggu yang lalu. Semoga dari kesimpulan yang Ibu tayangkan pada pagi hari ini, anak-anak kami bisa semakin paham dengan materi yang ada di buku, walaupun pembelajaran kita masih tetap dari daring. Dan di sini selaku generasi penerus bangsa, khususnya untuk anak-anak kami, agar tetap belajar dan mempertahankan negara kita, serta menunjukkan hal-hal yang positif. Dan sebentar lagi anak-anak kami akan